tentang pengaruh guru PAI terhadap siswa. Jadi ada pengertian guru PAI. Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI merupakan orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau dengan kata lain, Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI adalah seorang yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, serta orang yang memahami tingkat perkembangan intelektual siswa di sekolahan dan menanamkan ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam dengan tujuan menyiapkan kader-kader Islam yang mempunyai nilai-nilai keimanan. Yang B, pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudarwan Damin tahun 2010, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang C, peran guru PAI. Menurut Imam Al-Ghazali, guru PAI bertanggung jawab untuk mendidik, mensucikan, menyempurnakan, serta membawa hati manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti dari pengaruh guru PAI terhadap siswa itu ada 3 inti komponen. Yang pertama itu input, yang kedua PKBM atau proses kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir adalah output. Jadi yang pertama input. Input itu terdapat 7. Yang pertama siswa sekolah umum, yang kedua siswa madrasah, yang ketiga santri dan madrasah, 4 siswa kesetaraan atau paket A, B atau C, yang kelima siswa berprestasi, yang keenam siswa luar biasa, dan yang ketujuh siswa pindahan. Selanjutnya PKBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Ada 5 poin. Yang pertama, tipe sekolah atau madrasah. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, sapras atau sarana dan prasarana seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, dan media pembelajaran. Yang keempat adalah guru. Guru terbagi ada beberapa komponen. Guru memiliki kompetensi dan menguasai materi dalam persentase pelajaran atau kognitif terhadap siswa. Selanjutnya, guru dapat memberikan contoh atau praktik psikomotor terhadap siswa baik yang di sekolah, madrasah atau di luar sekolah. Selanjutnya, guru hendaknya bersikap bijak dalam mengambil tindakan atau hukuman, bisa memotivasi belajar siswa, memberi apresiasi terhadap siswa, serta mampu mendidik atau afektif. Selanjutnya, guru memberikan ruang terhadap siswa atau tanya jawab, diskusi, presentasi, dan lain-lain, serta meremedi terhadap siswa jika tercapai tujuan pembelajaran baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, guru harus mampu menguasai kelas oleh karena latar belakang pendidikan siswa berbeda jenjang pendidikan sebelumnya. Yang kelima, kondisi lingkungan sekolah atau madrasah sangat berperan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Komponen yang terakhir adalah output. Di sini terdapat 2 output. Yang pertama, terdapat pengaruh guru PAI terhadap siswa atau baik
karena ada kolerasi antara input dengan PKBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh guru PAI terhadap siswa atau kurang baik karena tidak terdapat kolerasi antara input dan PKBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul pengaruh guru PAI terhadap perilaku anak didik. Yang pertama yaitu pengertian guru pendidikan agama Islam. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. Maka berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya guru pendidikan agama Islam adalah seorang pendidik yang mengajarkan ajaran Islam dan membimbing peserta didik agar memiliki kepribadian muslim dan berakhlak. Selanjutnya yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial adalah manusia digambarkan sebagai individu yang bertindak selalu atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Perilaku sosial adalah sikap, tindakan, karakter dan sifat untuk saling membutuhkan, saling mendukung dalam kebersamaan, bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung kebersamaan. Untuk itu, manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Menurut Harlock dalam buku David Meyers, mengklasifikasikan pola macam-macam perilaku sosial pada anak ke dalam pola-pola perilaku, diantaranya yang pertama meniru, yaitu agar sama dengan kelompok. Anak meniru sikap dan perilaku yang sangat ia kagumi. Yang kedua, persaingan, yaitu keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga, kerjasama, yaitu kegiatan berkelompok mulai berkembang dan meningkatnya kesempatan bermain dengan anak lain. Yang keempat, yaitu simpati, karena simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan emosi dengan orang lain. Yang kelima, empati, seperti halnya simpati. Empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi orang lain, tetapi di samping itu juga membutuhkan kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Dan yang terakhir yaitu membagi. Anak mengetahui bahwa salah satu untuk memperoleh persetujuan sosial ialah membagi miliknya. Selanjutnya yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam membina perilaku sosial. Siswa menurut Syekhul Bahri Jamarah menjelaskan peran guru pendidikan agama Islam dalam membina perilaku sosial siswa adalah seperti diuraikan dalam sejumlah peran. Yang pertama yaitu peran guru sebagai korektor. Sebagai korektor, seorang guru harus bisa membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda itu harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai mungkin anak didik telah mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. Selanjutnya, peran guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, maknanya guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk tidak mesti dari sejumlah teori-teori belajar. Dari pengalaman pun biasa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang ketiga,
Peran guru sebagai informatori. Sebagai informatori, guru harus bisa memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pengajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Yang keempat, peran guru sebagai motivator. Sebagai motivator, dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Dan yang kelima, peran guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing, peranannya harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa pembimbing, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Yang keenam, peran guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, seorang guru memberikan penilaian ekstrinsik dan intrinsik lebih menyentuh kepada aspek kepribadian anak didik. Penilaian diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia yang susila yang cakap. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, peserta didik yang memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru PAI, maka peserta didik akan mengetahui pengetahuan yang diajarkan dan itu termasuk ke dalam perilaku terpuji dan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi peserta didik itu sendiri. Sedangkan yang tidak memperhatikan, tidak mengetahui dan tidak mendapatkan pengetahuan baru dan merupakan perilaku tidak baik. Yang kedua, peserta didik yang meneladani dan mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru PAI, maka perilaku peserta didik akan sesuai dengan apa yang diteladaninya. Jika perilaku yang disampaikan guru PAI baik, maka perilaku peserta didik juga akan baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kesadaran berperilaku baik, maka akan banyak teman dan disukai oleh orang sekitarnya. Sebaliknya, bagi peserta didik yang belum memiliki kesadaran berperilaku baik, maka ia tidak akan disukai orang lain. Dan yang keempat, peserta didik yang terpengaruh dengan motivasi yang diberikan guru PAI, maka peserta didik tersebut tidak hanya berubah secara berpikir atau sudut pandangnya saja, tetapi juga bertambah semangat atau tekadnya dalam menggapai apa yang ia inginkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kawan-kawan sekalian, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengaruh guru PAI terhadap peserta didik. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama kali, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari guru PAI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru didefinisikan sebagai orang yang dipekerjakan atau dengan kata lain profesi atau pencahariannya, yaitu mengajar. Kata guru yang dalam bahasa Arab disebut muallimat atau ustaz, yang artinya orang yang pekerjaannya mengajar atau hanya menekankan satu sisi, tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih. Nah, sementara dapat kita tarik kesimpulan bahwa guru PAI itu adalah orang yang memfasilitasi ilmu pengetahuan Islamiyah yang mencakup pembentukan akhlak kepada peserta didik yang baik dan tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, selanjutnya
Yang kedua, kita akan membahas pengertian peserta didik. Nah, kalau secara etimologi, peserta didik ini adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Itu kalau secara etimologi. Kalau secara terminologi, peserta didik itu diartikan individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Nah, dengan kata lain, peserta didik itu adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikirannya. Nah, sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang peserta didik berada pada usia balita. Seseorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang tua ataupun saudaranya yang lebih tua. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan barang mentah atau dalam bahasa Inggrisnya raw material yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh guru PAI terhadap peserta didik. Guru ini sebagai seorang pendidik bukan saja berfungsi sebagai sumber ilmu, tetapi mempunyai peran lain yang sangat penting. Apa? Yaitu dalam pembentukan karakter anak didik. Guru sebagai teladan bagi siswa. Jelas ya, kalau guru itu merupakan teladan bagi siswa mereka. Contohnya saja pada tingkat SD. Kalau gurunya baik, maka dia akan diidolakan oleh siswa mereka. Guru memberikan teladan dengan sikap terhadap mata pelajaran yang mereka sampaikan dan menunjukkan kepada siswa melalui contoh bahwa belajar merupakan proses yang terus-menerus. Nah, peran guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks. Tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas saja, bahkan dalam arti luas. Kalau menurut Adam dan Dickey, bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, dan guru sebagai pribadi penyemangat bagi siswa. Peran guru pendidikan agama Islam juga diharapkan dapat memberi sikap yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, karena siswa memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, guru harus membina perilaku sosial siswa agar dapat berinteraksi dengan baik. Berinteraksi yang dimaksudkan ini dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan tata tertib atau peraturan tertentu yang disebut hukum adat. Nah, dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan peran guru pendidikan agama Islam dalam membina perilaku sosial dilihat dari bentuk perilaku sosial yang menjadikan siswa ke dalam 4 hal. Yang pertama, memiliki kemampuan proses komunikasi. Kemampuan proses komunikasi siswa bisa dilihat dari cara siswa berinteraksi. Contohnya berkata sopan dan tidak berani mengutarakan pendapat di depan kelas, bersifat ramah. Kemudian peran guru PAI diharapkan memberikan bimbingan kepada siswa mengenai cara-cara berkomunikasi dengan baik, yaitu berkata sopan, bersikap ramah terhadap orang lain, dan memberikan teladan kepada siswa merupakan peran pembinaan yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, kemampuan kerjasama usia sekolah dasar merupakan usia berkelompok
Namun, untuk dapat diterima atau tidak dalam kelompok tergantung dari cara kerjasama siswa. Dan dalam kerjasama siswa diharapkan memiliki kepedulian terhadap orang lain, rasa saling percaya, serta mendukung terhadap kelompoknya. Yang ketiga, siswa itu bisa memiliki kemampuan persaingan. Persaingan yang dimaksudkan yaitu keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Nah, persaingan ini biasanya sudah tampak pada usia 4 tahun. Anak bersaing dengan teman-temannya untuk meraih prestasi seperti perlombaan dalam memperoleh juara dalam suatu permainan. Peran guru PAI dalam membina perilaku sosial siswa, lihat dari bentuk persaingan siswa, yaitu dengan memberikan arahan, bimbingan tentang persaingan yang baik, motivasi siswa untuk berprestasi, dan memberikan reward. Kemudian yang terakhir, kemampuan berbagi anak. Mengetahui bahwa salah satu untuk memperoleh persetujuan sosial ialah membagi miliknya. Pada momen tertentu juga rela membagi makanan dengan teman lain dalam rangka mempertebal tali pertemanan dan menunjukkan identitas. Peran guru PAI dalam membina perilaku sosial siswa dilihat dari bentuk kemampuan membagi, yaitu dengan memberikan nasihat kepada siswa tentang manfaat berbagi, memberikan pembiasaan berbagi, dan guru diharapkan menjadi teladan bagi siswa dalam hal berbagi. Nah, itulah materi yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prato Feria. Saya sebagai juru bicara dari kelompok 1 Putri akan menjawab tentang rumusan masalah yang telah kita terapkan kemarin dari dosen kita, Pak Presolusi, yaitu bagaimana pengaruh guru PAI terhadap perilaku peserta didik. Baiklah, sebelum saya mulai, ini sudah kami bicarakan di grup kami masalah ini sebelumnya, dan lebih ditekankan ini adalah dalam ruang lingkup Indonesia saja ya, tidak sampai ke luar negeri. Jadi sebelum kita mulai pengaruh peserta didik itu kita lihat latar belakangnya dulu. Indonesia itu adalah agama yang menganut masyarakat yang menganut agama sebagai hal yang paling utama dan paling penting. Hal itu sudah dituliskan dalam ideologi Indonesia, yaitu di Pancasila, bahwasanya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahasa Indonesia itu sangat sekali menekankan yang namanya agama. Terserah itu agama apa Kristen, Islam atau agama apapun, tapi yang penting ketuhanan itu adalah yang pertama. Karena itulah seorang guru agama itu menjadi sorotan utama di dalam segala bidang di dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Itu latar belakangnya. Yang kedua, kita masuk ke pengertian guru PAI dan peserta didik itu sendiri. Guru PAI tadi sudah dijelaskan banyak seperti teman-teman yang lain, jadi langsung saja. Guru PAI itu adalah seorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengajar, membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai Islam pada peserta didik untuk kemudian membentuk kepribadian muslim yang berakhlak serta bertanggung jawab kepada Allah SWT. Jadi dari pengertian ini saja sudah kita dapat pahami bahwa peran guru PAI itu adalah bagaimana dia harus bertanggung jawab dan berwenang terhadap peserta didik dalam membina akhlak dan kepribadian sesuai dengan agama Islam. Dan selanjutnya peserta didik.
peserta didik ini adalah subjek daripada pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu dimaksudkan untuk peserta didik. Jadi tujuan utama atau pemeran utama di dalam pendidikan adalah peserta didik. Seperti itu. Nah, selanjutnya langsung kita ke pengaruh guru PAI ke peserta didik. Di sini secara sesuai penelitian ini didasarkan pengalaman, bukan penelitian langsung seperti PMG. Ya, dari penelitian yang saya dapat dan teman-teman saya kalangan ke saya terhadap peserta didik dan terhadap perilaku daripada peserta didik itu sendiri. Apabila gurunya tidak baik, biasanya peserta didiknya juga tidak terkontrol. Seperti itu. Itu kata teman-teman saya. Secara saya sendiri sebagai juru bicara itu memiliki penelitian lain dari pengalaman saya sendiri. Misalnya seperti ini, pengaruh daripada guru PAI terhadap peserta didik. Lanjutan dari teman-teman saya tadi, misal gurunya itu memberikan contoh yang baik, keteladanan dan dan kemampuan mengajarnya itu sangat baik, maka insya Allah peserta didiknya juga akan ikut terbawa. Mengapa? Karena yang namanya peserta didik itu di dalam hatinya, di dalam pemikirannya sudah tertanam bahwasannya dia akan mengikuti apa yang dilihatnya, apa yang diajarkan oleh gurunya. Peserta didik datang untuk belajar. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan itu dia pelajari untuk kemudian diterapkannya. Apabila gurunya tidak bagus atau misalnya kurang memiliki relasi ya atau hubungan. Relasi dalam pendidikan itu berarti hubungan atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Apabila relasi antara guru dengan peserta didik ini kurang, yang mana peserta didiknya jarang melihat guru itu, maka peserta didik juga akan mengalami penurunan kepribadian. Hal itu kenapa? Karena dia kurang contoh. Banyaknya contoh teman-temannya atau seorang yang bukan harus dijadikan panutan. Seorang guru PAI itu adalah orang yang mengajarkan agama Islam. Orang yang mengajarkan agama Islam, maka dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah SAW ini sebagai guru bagi umat Islam. Seorang yang menyampaikan agama Islam, dia adalah juga seorang guru untuk umat Islam lainnya. Apabila seorang guru ini yang menjadi panutan tidak sesuai dengan tidak mampu untuk mengajarkannya, maka murid-muridnya juga tidak akan mampu mengambil apa daripada apa yang dia ajarkan. Seperti penelitian saya di Pondok Pesantren Sulaimaniyah UICCI di 3 asrama, yang pertama di Jakarta, kedua Sukabumi, dan keempat Tangerang, itu terdapat beberapa naik dan turun akhlak atau perilaku daripada santri-santri di sana. Yang pertama utama di Jakarta. Di sana murid-muridnya itu sangat bergantung kepada guru PAI-nya atau ustazahnya. Mengapa? Karena ustazahnya sangat memperhatikan mereka. Jadi di sana mereka tidak bisa hidup secara mandiri. Itu pengaruhnya terhadap peserta didik. Nah, kemudian di penelitian kedua di Sukabumi, di situ setiap guru itu memiliki tanggung jawab untuk kemudian tanggung jawab itu berusaha untuk diajarkan ke peserta didiknya. Jadi setiap orang dikasih tugas yang mana kemudian setiap peserta didik bisa mandiri. Di situ terdapat peningkatan akhlak menurut saya.
Dari sana setiap peserta didiknya itu memahami perilaku masing-masing karena gurunya menanamkan, membina, membimbingnya seperti itu. Untuk kemudian penelitian ketiga itu di Tangerang. Di sana gurunya kurang terlalu berpengaruh sehingga di dalam peserta didik itu sendiri terdapat banyak kayak ketidakseimbangan di dalam, bukan ketidakseimbangan, pokoknya ada banyak masalah di antara mereka karena gurunya terlalu banyak masalah juga dan muridnya juga karena tidak ada perhatian, kurangnya perhatian daripada guru PA itu sendiri, jadi peserta didiknya juga ikut terombang-ambing seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari yang kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ingin menyanggah tentang pengertian Buropai terhadap siswa oleh kelompok 2 putri saudari Dwi tentang tadi saya tangkap ada kata-kata tentang guru berwenang di dalam dan di luar sekolah. Mungkin guru itu bisa dikatakan kalau di dalam sekolah oke lah, guru ada wewenang. Tapi kalau di luar sekolah mungkin guru itu kurang bisa disebut bukan wewenang sih. Bukan sebagai wewenang sebagai guru, tapi bisa disebut wewenang sebagai orang tua. Dia memberikan contoh yang baik, bukan sebagai guru, tapi sebagai orang tua. Memberikan contoh yang baik di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah mungkin dia ada wewenang untuk memerintah, kamu harus begini, begitu, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Mungkin kalau di luar sekolah dia ada wewenang, nggak ada wewenang, kurang ada wewenang mungkin. Dia cuma memberikan contoh yang baik kepada siswanya, bukan ada wewenang, tapi memberikan contoh yang baik kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini sedikit saya menanggapi daripada penyampaian kata daripada kelompok 1, lagi-lagi satu perempuan mahasiswi yang kelompok. Dalam hal ini yang pertama untuk kelompok 2 yang perempuan, tadi saya tangkap bahwasanya dia dalam penyampaiannya itu bukan menitik beratkan kepada peran guru PAI sebenarnya. Dari kesimpulannya itu saya punya pandangan bahwa hasil daripada pembelajaran itu sehingga peserta didik mendapatkan hasil, sehingga hasil pembelajaran itu itulah hasil perilaku daripada peserta didik, perkembangan dan perubahan peserta didik itu yang saya tangkap terhadap kelompok 2 dari kesimpulannya. Maka itu yang pertama. Yang kedua untuk kelompok 1 yang mahasiswi, tadi saya baca karena banyak analogi, banyak kiasan yang disampaikan oleh saudari Gloria dengan pengalaman yang dia sampaikan tadi ya. Sehingga ada 2 perspektif pandangan bahwa guru-guru itu perannya bisa baik, bisa buruk ya kan, dengan apa yang dia sampaikan. Padahal di sini daripada judul daripada makalah yang kita buat itu sebenarnya pengaruh guru PAI terhadap peserta didik, mungkin perilaku mereka yang kurang baik saya pandangkan. Itu yang pertama. Terus yang di sini banyak peran guru PAI bukan hanya sebagai pendidik dan pembimbing terhadap peserta didik. Maka dalam hal ini yang saya utarakan pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok daripada pandangan yang disampaikan tadi. Yang kelompok kami yang ingin sampaikan, karena
begitu vitalnya, begitu pentingnya peran guru PAI terhadap perilaku peserta didik. Pertanyaan, apa yang menjadi dasar utama mereka sehingga mereka itu punya peran penting terhadap perkembangan perilaku peserta didik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nomor 1 Putri ingin bukan bertanya, bukan bertanya sih. Kami sejujurnya kelompok kami belum kurang mengerti Pak Irian, saudara Irian tadi, apakah menyanggah, apakah mengatakan kesimpulan atau ingin memberikan pertanyaan ke kami. Boleh diinikan lagi, diulangi lagi untuk kami karena kami nggak ngerti. Iya, masih belum ngerti. Pertama yang saya tangkap daripada penyampaian Pak Dr. Kholia tadi, bahwa memang peran guru PAI itu sangat-sangat penting terhadap perkembangan siswa. Tapi ada daripada yang disampaikan di akhir, beberapa daripada yang disampaikan tadi, ada dua persepsi bahwa guru PAI itu bisa jelek, bisa bagus. Nah itu kan yang pertama. Itu yang saya sampaikan, padahal sesungguhnya guru itu memberikan punya peran untuk merubah perilaku, membentuk perilaku, menciptakan perilaku, ya kan, itu kan. Nah, maka untuk pertanyaannya keseluruhan tadi pertanyaannya tadi itu terhadap penyampaian, ya, terhadap penyampaian terhadap pengalaman Pak Korea tadi kan, di Jawa di mana kan, yang pertama. Dan pertanyaan sama ketiga-tiganya, paham? Dan pertanyaannya tadi, apa yang mendasar, karena guru PAI itu sangat penting, mereka bukan hanya mengajar, tapi mendidik dan membimbing peserta didik, ya kan? Nah, apa yang mendasari peran utama mereka itu, sehingga peran mereka itu sangat vital dalam pendidikan, mereka sebagai guru PAI. Nah, menjelaskan. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyangka dari kelompoknya saudari Dwi dan saudara Surab, terutama dari saudari Dwi. Di sini saya baca kesimpulan pertama, peserta didik yang memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru, ya itulah bla 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 segala macam, bisa kita lihat kan sendiri. Nah di sana kan berarti kita bisa menyimpulkan kalau ya dia merhatikan, dia bisa mendapat ilmu, betul itu memang. Dan tidak, ya dia tidak. Tapi kan kita juga tidak bisa memukul rata. Atau dia nggak dengarkan, berarti dia nggak bakal mendapat ilmu tersebut. Biasanya sangka adalah, apakah mungkin harus selalu mendengarkan itu? Ada juga kan orang itu yang mungkin sudah menerima duluan sebuah ilmu tersebut, atau mungkin dia bisa dapat selain hari. Dari data ini kan saya melihat ini suatu hal yang pasti tidak bisa disangka. Maksudnya dari gimana ya? Strateginya, apa penglihatannya? Ya itu sih. Lalu kelompok saudara Suron, kelompok dua laki-laki. Yang saya sangka adalah dari presentasi tadi yang saya lihat dari makalah itu, gimana ya, dia tuh apa kayak sebuah ini buku dipindah begitu. Jadi kami ingin mencari bahan sanggahan itu terlalu susah, dan ini dapat malah begitu. Jadi ya sanggah adalah apakah itu memang sesuai dengan semua realita yang terjadi apa enggak.
begitu. Lalu menjawab dari tadi tambahan dari Pak Irian, apa yang mendasari seorang guru PAI tadi Pak ya? Yang pertama itu pastinya tanggung jawab. Yang kedua, dasarnya itu sebesar apa tergantung lembaga pengajarannya. Apakah dia di SMP, MTS, khususnya lembaga pendidikan yang agamis atau yang biasa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan nama Iqbal Pradana. Saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu dasar. Apa dasarnya? Di sini di presentasi kami itu ada dasarnya, yaitu dari buku Imam Al-Ghazali, yaitu tentang guru PAI. Guru PAI itu bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik, menyempurnakan akhlak, serta membawa hati manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi peran guru PAI di sini sangat penting bagi peserta didik untuk membentuk karakter supaya anak tersebut bisa tahu benar atau salah, serta lebih menyempurnakan iman atau keagamaan anak tersebut, supaya nanti jika dia sudah lulus atau keluar dari sekolah, dia itu sudah dapat fondasi dari guru tersebut. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya menyangka dari kelompok Satu Putra ya. Tadi ada yang input itu apa keserakahan ABC ya. Menurut saya itu tidak nyambung. Apa yang itu apa sih yang mendasari dari perilaku peran guru PAI terhadap perilaku siswa. Sedangkan yang saya ketahui kan kayak paket ABC itu kan yang saya ketahui orang yang tidak sekolah gitu kan, yang dia tuh datangnya cuma saat ujian saja gitu. Nah itu apa yang ingin saya tanyakan, apa hubungannya dengan perilaku. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Elian Mawati. Di sini saya akan menjawab sanggahan dari Pak Irian Jaya. Apa soalnya? Langsung. Dari yang dibicarakan oleh juru bicara tadi tentang akibat peran guru, sedangkan peran dan guru PAI itu di dalam kelas kita itu proses belajar mengajar berlangsung. Itu bagaimana mengendalikan kelas hingga perilaku menyimpang siswa bisa diatasi dengan menanamkan pengetahuan serta pemahaman tentang akhlak dan perilaku yang baik. Mengendalikan kelas dalam konteks terbangunnya hubungan komunikasi dan relasi yang baik antara guru dan siswa, sehingga dengan demikian proses transfer ilmu itu pengetahuan dan bahan ajar diharapkan bisa berlangsung efektif. Apabila peran dan fungsi guru itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka akibatnya akan seperti yang dijelaskan oleh juru bicara kami tadi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.